Semua bersukacita, amin. Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Kita buka Alkitab kita di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita boleh berakar dalam Kristus. Judul perikop, judul firman Tuhan, judul tema kita pada pagi hari ini adalah berakar dalam Kristus. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Berakar dalam Kristus. Sudah dapat semua? Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sudah dapat? Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bergantian. Saya membaca ayat yang 14. Teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, tolong bantu saya dibaca di ayat 15 dan kita bergantian sampai di ayat 21. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga ada imanmu Kristus yang di dalam hatimu dan kamu berakar serta berasal di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dalam mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar teman-teman, bagaimana kita mau supaya kita berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita supaya anak-anak Tuhan di tempat ini boleh berakar dalam Kristus. Tetapi sebelum kita sampai kepada poinnya itu, saya tertarik sekali teman-teman. Kita mau fokuskan yang pertama dulu di ayat 19 dan 20. Ada hal yang Tuhan janjikan, ada yang Tuhan mau sediakan bagi anak-anak muda di tempat ini. Saya baca buat kita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kira-kira teman-teman kalau berdoa dan doanya itu dijawab oleh Tuhan, lebih dari yang kita doakan, senang nggak? Bahagia nggak? Bersukacita nggak? Bersukacita. Saya mau tanya nih satu-satu. Kira-kira adik yang baju putih siapa namanya? Cahaya. Cahaya hari-hari terakhir ini doanya kepengen apa gitu? Kalau boleh sebutkan satu saja. Supaya ranking nggak turun. Oke. Ruh, apa yang Ruh
dia bakalan stay di satu guru. Oke, berdoa supaya gurunya lebih menyenangkan dan tetap stay satu guru, begitu ya? Oke. Alena, apa yang Alena doakan? Bisa masuk SMP yang diimpikan. Oke, bisa masuk SMP yang diimpikan atau yang dimau. Nike? Belum ada? Belum ada. Keke? Berdoa untuk orang tua, menjadi anak yang pintar dan mudah mengerti. Oke, menjadi anak Tuhan yang pintar dan jadi berkat dan berdoa kepada orang tua. Junita, nilai lebih bagus dari yang kemarin. Oke. Siapa? Kenia. Di kelas 11 dia bisa sekolah sama Kelas 11 dia bisa sekolah sama teman-teman di kelas 10. supaya dikenal. Satu kelas lagi sama teman. Oh, satu kelas lagi sama temannya, sama CS-nya gitu ya. Oke. Olivia. Ini punya kawan di kelas 10. Oke, pengen punya teman dekat, sahabat dekat di kelas 10. Kak Eva. Oke, berdoa supaya orang tua sembuh dan tercapai target di pekerjaan. Grace, IP-nya nggak turun di kuliahnya. Nono, belum ada. Christian, sama Kak? Oke, orang tua cepat dipulihkan, disembuhkan. Yang nyempil siapa? Ray. Apa Ray yang didoakan Ray? Lulus SMP? Oke, masuk ke SMP baru. Oke, ujian lulus dan masuk ke SMP baru. Puji Tuhan. SMP impian yang didoakan. Kak Ade. Oke, supaya adiknya Kak Ade bekerja di Medan. Puji Tuhan. Nah, semua teman-teman yang bicarakan tadi, firman Tuhan mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi apa itu yang teman-teman bicarakan tadi, yang teman-teman doakan, itu bahkan jauh melebihi apa yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kira-kira yang teman-teman doakan itu mau nggak tercapai, mau nggak terkabul dalam hidup kita? Coba mau semua. Tetapi sebelum semuanya itu tercapai dalam hidup kita, Tuhan mau hidup kita itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada poin-poin yang penting kita boleh belajar dari doanya Paulus ini. Ini adalah doa yang lebih tepat, saya rasa seperti itu ya. Kalau anak-anak Tuhan mau berdoa, kita harus menyadari step by step. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, yang kita doakan pertama apa? Langsung keinginan kita, langsung apa yang mau kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita capai. Betul nggak? Betul. Salah nggak apa yang mau kita doakan langsung kita sampaikan kepada Tuhan? Nggak salah. Tetapi doa Paulus, kita diajar seperti doa Paulus ini, keinginan Paulus dia sampaikan di ayat-ayat terakhir, teman-teman. Tetapi yang dia lakukan ketika dia berdoa adalah sikap yang benar. Itulah yang harus kita pelajari.
Tuhan Yesus, aku mau sekolah ini, langsung kita sampaikan. Enggak kita puji dulu dia, enggak kita ambil sikap yang benar dulu ketika kita berdoa. Amin. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini, teman-teman. Yang pertama di ayat yang ke-14, coba tampilkan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, ketika kita berdoa, Paulus berdoa mengatakan aku sujud kepada Bapa. Sikap yang sujud ini mencerminkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus adalah sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap yang merendahkan hati, bersujud kepada Bapa. Itulah sikap yang benar. Amin. Kemudian kita belajar lagi di ayat yang 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, ketika Paulus berdoa, teman-teman, dia menyadari yang pertama tadi sudah dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian ketika dia berdoa kepada Bapa, dia menyadari betul bahwasanya Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang kaya, adalah Allah yang mulia, adalah Allah yang kuat, dan Allah yang mampu meneguhkan. Adalah Allah yang pertama apa? Kaya. Sama-sama kita katakan kaya. Sama-sama kita katakan Allah kita mulia. Sama-sama kita katakan Allah kita kuat. Sama-sama katakan Allah kita mampu meneguhkan. Amin. Nah, itulah sikap yang benar ketika kita berdoa. Atau ada nggak yang nggak yakin ketika kita mau minta berkat? Yakin nggak ya? Dijawab Tuhan nggak ya? Itu mencerminkan bahwasanya sikap kita berdoa kepada Bapa tidak mencerminkan bahwasanya Allah kita Allah yang kaya, Allah yang kuat. Mampu nggak ya aku melewati ujian ini? Mampu nggak ya aku melewati turnamen ini? Mampu nggak ya aku melewati kontes ini? Mungkin kontes musik, kontes olahraga, atau apapun itu yang teman-teman alami di sekolah. Makanya perlu kita sadari sebelum kita berdoa, teman-teman, kita harus menyadari bahwasanya ini ada dalam hidup kita. Kita mau imani ini bahwasanya Allah kita kaya, Allah kita mulia, Allah kita mampu menguatkan, Allah kita mampu meneguhkan. Meneguhkan apa? Oleh rohnya yang di dalam batinmu. Artinya ada roh Tuhan yang ada tinggal dalam hidup kita. Itu yang mampu menguatkan kita. Amin. Itu yang mengiringi setiap langkah-langkah anak-anak Tuhan. Amin. Kemudian lanjut di ayat yang 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini poin yang penting, teman-teman. Kita harus menyadari dan kita harus mengambil sikap dan kita harus berakar di dalam Kristus. Tanpa berakar di dalam Kristus, mungkin kita ketika kita mengalami masalah, nilai ujian kita jeblok, mungkin kita putus asa. Kayaknya dunia ini sedang mau runtuh kali ya. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha itu mungkin dipengaruhi keadaan mungkin lebih sensitif dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu makanya perlu kita anak-anak Tuhan perlu berakar di dalam Kristus. Katakan berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Fungsinya apa, teman-teman? Fungsinya yang pertama menjadikan Kristus sebagai fondasi. Artinya
Jika kita lihat teman-teman, bangunan gereja ini berdiri, ada nggak fondasinya di bawah? Ada, teman-teman. Ketika gereja ini sebelum dibangun, yang dibangun dulu bangunan atasnya atau fondasinya? Fondasinya. Nah, itulah perlunya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu membangun fondasi di dalam Kristus sehingga bangunan ini boleh berdiri. Kalau anak-anak muda tidak berakar, tidak memiliki fondasi yang di dalam Kristus, kira-kira bangunan ini bisa berdiri kan? Bisa, mungkin bisa, tapi tidak bertahan lama, tidak berdiri kokoh. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berakar di dalam Kristus? Poin yang kedua, ketahanan menghadapi masalah seperti akar pohon. Kalau kita melihat pohon yang besar itu akarnya kuat, dia mampu mencengkram tanah sehingga ketika datangnya badai, dia mungkin oleh sedikit aja, mungkin terbawa angin sedikit ke kiri ke kanan, tapi dia tak tumbang. Sama seperti kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mungkin teman-teman memiliki masalah yang berbeda dengan saya. Semua kita, saya dan teman-teman yang lain memiliki badai yang berbeda. Yang menjadi pertanyaannya, apakah akar kita di dalam Kristus kuat atau enggak, teman-teman? Atau seperti akar pohon cabai? Akar pohon cabai kayaknya enggak terlalu dalam, enggak terlalu kuat. Yang datang angin langsung tumbang, langsung layu. Saya nggak tahu masalah teman-teman. Kalau masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini mungkin saya nggak bisa ceritakan kepada teman-teman. Tetapi teman-teman pasti punya masalah pribadi lepas pribadi. Entah itu masalah di sekolah, entah itu masalah ujian, entah itu punya teman yang toksik, entah itu sekolah yang belum didoakan atau belum terjawab. Banyak sekali masalah yang teman-teman alami yang mungkin mengganggu pemikiran teman-teman, yang mungkin mengganggu konsentrasi teman-teman, yang mungkin mengganggu dalam kehidupan teman-teman. Tetapi ketika kita berakar dalam Kristus, kita mampu melewatinya. Amin. Kita mampu kuat. Amin. Mungkin ada juga dalam persoalan teman-teman mungkin dibohongi teman-temannya. Kalau saya pribadi sebagai pekerja dan sebagai orang yang berusaha, mungkin saya pernah ditipu oleh orang lain. Itulah badai dalam kehidupan saya. Tetapi kalau saya nggak berakar di dalam Kristus, mungkin saya goyah. Mungkin saya jatuh dalam pencobaan itu. Tetapi ketika saya ditipu oleh orang lain, saya mampu berkata kuat. Saya mampu mengampuni. Amin. Jangan sampai teman-teman ketika tidak berakar dalam Kristus, ini yang bahaya teman-teman. Dan bahkan di dunia sosial media pun itu mampu merasuki jiwa teman-teman. Gen apa yang mampu? Apa yang sosial media tawarkan? Ketika teman-teman disakiti oleh sahabatnya, ketika teman-teman dikhianati oleh sahabatnya, teman-teman dibohongi oleh sahabatnya, apa yang dunia tawarkan? Apa yang dunia ajarkan kepada teman-teman? Apakah mengampuni? Enggak. Artinya apa? Dunia sedang menawarkan, kalau kita lihat sosial media, ketika kita disakiti, oh tengok ya, aku balas kau ya, katanya. Kau sakiti aku 1 kali, aku sakiti kau 10 kali. Itu yang influencer tawarkan, itu yang influencer bagikan kepada teman-teman yang sering teman-teman lihat di sosial media teman-teman. Dan itu mampu merasuki teman-teman. Oh iya ya. Dan itu masuk ke dalam pikiran teman-teman. Oh kalau aku
sakiti, kalau aku dikhianati, aku sakiti dia balik. Lebih-lebih lagi katanya. Bahkan ada yang katakan gak mau satu matahari sama dia. Aneh kan? Mungkin dia mau pindah ke bulan, gak mau satu matahari. Saking bencinya. Itu yang dunia tawarkan. Ketika kita mengalami badai hidup, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami dikhianati teman, dibohongi teman, dunia sedang tawarkan yang seperti itu. Dan menurut dunia itu adalah hal yang wajar, karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Makanya pada pagi hari ini sikap yang benar harus kita miliki sebagai anak-anak muda. Amin. Kemudian barulah kita sampai kepada permohonan doa kita. Barulah kita sampai kepada permohonan apa yang mau kita doakan. Ayat yang 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, inilah sikap yang benar ketika kita mau menyampaikan doa-doa kita, teman-teman. Yang pertama, coba buka di ayat yang 14 tadi. Sujud kepada Bapa artinya apa? Merendahkan hati di hadapan Bapa. Itulah sikap yang benar ketika kita mau menaikkan doa-doa, menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, menyadari bahwasanya Allah kita di ayat ke 16, ayat 16. Menyadari bahwasanya Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang kuat, dan Allah yang mampu meneguhkan. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian poin yang ketiga adalah kita berakar dalam Kristus. Ketika kita mampu berakar di dalam Kristus, apapun persoalan kita pasti kita mampu melewatinya. Amin. Apapun badai kehidupan, apapun angin kencang, apapun badai, kita mampu melewatinya. Amin. Kemudian kita sampai kepada permohonan doa kita, dan itu akan dijanjikan kepada kita, bahkan melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Amin. Kita tutup Alkitab kita di dalam Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami, Tuhan Yesus, memiliki sikap hati yang benar, Tuhan. Kami mau belajar, kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau menyadari bahwasanya kami memiliki Allah yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang kuat, Allah yang mampu meneguhkan. Kami mau belajar, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berakar di dalam Kristus, sehingga ketika kami berakar di dalam Kristus, kami memiliki pengetahuan, kami memiliki pengenalan akan Kristus. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami tetap percaya dan kami tetap memegang firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sehingga ketika